Di sebuah gang sempit dekat kampus, ada sebuah kos-kosan tua yang terkenal murah dan selalu penuh. Dari luar, bangunannya terlihat tampak biasa saja. Tembok yang kusam, cat mengelupas, dan lampu lorong yang kadang berkedip. Tapi, ada satu kamar yang berbeda. Kamar yang selalu saja terisi, meski penghuni sebelumnya baru saja pindah. Namun anehnya, setiap orang yang tinggal di sana gak ada yang betah lebih dari beberapa minggu. Konon katanya, kamar itu gak pernah benar-benar kosong. Seakan ada sesuatu atau seseorang yang menolak untuk ditinggalkan. Malam pun tiba. Seorang mahasiswa baru akhirnya datang ke kos tua itu. Namanya Raka, anak semester 1 yang baru saja merantau. Ia senang sekali menemukan kos murah dan letaknya strategis, meski bangunannya terlihat tua dan agak suram. Ibu kos menyambutnya dengan senyum ramah, tapi entah kenapa, tatapannya terasa aneh. "Kebetulan nak, kamar ini baru aja kosong," ucap ibu kos sambil menyerahkan kunci. Raka yang senang mengangguk, merasa beruntung. Ia membuka pintu kamarnya, lalu masuk. Di dalam, cat tembok mulai mengelupas, bau lembab menyengat, dan lampu kuning di atas kepala yang berkelap-kelip. Meski begitu, ia tetap lega, akhirnya punya tempat untuk tinggal. Malam pertama pun tiba. Saat Raka mulai membereskan barang, ia mendengar suara samar seperti orang yang sedang nyiram air di kamar mandi. Padahal kamar mandi kos ada di luar. Ia berhenti sejenak, menajamkan telinga. Suara itu jelas-jelas berasal dari kamarnya sendiri. Lantai dekat kasur basah seperti ada yang baru saja mandi. Raka mulai mudah. Ia mencoba untuk menenangkan diri. Mungkin cuma remesan dari atap. Malam pun semakin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Raka sudah mencoba untuk memejamkan mata, tapi rasa gelisah terus mengganggu. Hawa kamar yang makin lembab dan bau tanah basah makin menusuk. Angin malam pun berhembus lewat jendela. Tirai tipis bergerak seperti tangan yang melambai-lambai. Raka membuka mata, menatap ke langit-langit yang catnya sudah mulai mengelupas. Suara tetesan air terdengar jelas. Tik, tik, tik. Ia pun bangkit, mencoba untuk mencari sumber suara. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di sudut kamar. Sebuah kursi kayu tua berdiam, menghadap langsung ke arah kasur. Raka tertegun. Ia yakin bahwa tadi sore kursi itu tidak ada. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati kursi itu. Kayunya tampak rapuh, warnanya kusam, dan ada noda hitam seperti bekas terbakar. Lampu di atas kepalanya kembali untuk berkelip. Dalam cahaya yang redup, Raka terpaku, karena sesaat ia melihat bayangan samar seseorang duduk di kursi. Rambutnya basah menetes ke lantai, bahunya membungkuk, wajahnya tertutup rambut. Tapi begitu Raka berkedip, kursi itu kembali kosong. Jantungnya berdetak kencang. Ia perlahan mundur, keringat dingin mengucur meski udara terasa beku. Ia memaksa diri kembali ke kasur. Mungkin cuma halusinasi, bisiknya untuk menenangkan diri. Malam pun makin dingin. Raka menarik selimut sampai ke dagu, berusaha untuk memalingkan pandangan dari kursi tua yang tetap menatap ke arahnya. Ia mencoba untuk memejamkan mata, tapi telinganya justru semakin peka. Tiba-tiba terdengar suara krrr, krrr.
Dari arah lemari tua di pojok kamar, suara kayu berderit seperti ada sesuatu yang menggesek dari dalam. Raka menegakkan badan, menatap lekat-lekat lemari itu. Pintunya sedikit terbuka, celah hitam pekat menganga seolah mengundang. Dari dalam celah itu terdengar nafas lirih, pelan tapi jelas. Raka meraih ponsel di samping bantal, menyalakan senter. Cahaya putih bergetar di tangannya, mengarah ke lemari. Malam pun makin pekat. Raka mencoba untuk menutup mata lagi. Meski kursi itu masih menatap ke arahnya, tubuhnya gemetar. Tapi ia berusaha keras untuk tidak panik. Tiba-tiba, sebuah bisikan lirih terdengar. Raka langsung membuka mata lebar-lebar. Matanya menatap sekeliling kamar kosong. Hanya kursi tua itu yang tetap diam di tempat. Raka menarik nafas cepat. Siapa di sana? Tanyanya terbata-bata. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Tapi beberapa detik kemudian, ia mendengar suara. Pelan. Kursi itu bergerak sendiri, perlahan bergeser, seakan makin mendekat ke kasur. Raka nampaknya sudah tidak tahan lagi. Ia pun mengambil bantal dan melemparnya ke kursi itu. Cukup, teriaknya dengan suara yang bergetar. Bantal itu mengenai kursi dan kursi pun bergeser sendiri. Kayu tua itu berdecit keras menyentuh lantai, maju setengah meter lebih dekat ke kasur. Raka terpaku, tubuhnya pun kaku. Suaranya tercekat. Dari arah kursi terdengar suara lirih, basah seperti bisikan perempuan. Jangan tidur, jangan tidur. Raka menutup telinga, menggoyangkan kepalanya, tapi suara itu makin jelas, makin dekat, seolah tepat di samping telinganya. Raka terengah-engah, tubuhnya sudah tidak sanggup untuk bergerak. Kursi berhenti tepat di samping kasur. Sosok itu masih duduk dengan kepala yang menunduk. Tiba-tiba hawa kamar berubah menjadi tenang. Angin malam berhenti, bau tanah basah yang lenyap. Raka berani melihat sekali lagi. Namun kursi itu kosong. Sosok menyeramkan tadi hilang. Raka menghela nafas lega. Ia memejamkan mata, lalu mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di kasur. Tubuhnya kini duduk kaku di atas kursi kayu itu. Tangannya terikat, kakinya lumpuh tidak bisa digerakkan. Bayangan samar muncul di sisi kasur, berbisik pelan, "Kursi ini sekarang milikmu."